Shalom, selamat pagi. Kita mau berbagi sharing firman Tuhan dari Mesbah Pagi di Gereja Tuhan di tempat ini, dari Sido Asri Kabupaten Malang. Nah, saudara-saudara, di pembacaan doa pagi ini sudah tiba di 1 Korintus pasal yang pertama. Nah, ada beberapa perikop di sini, judul perikop, tapi kita akan lihat dari ayat 18 sampai ayat 31 dengan judul perikop hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, apakah hikmat Allah itu, saudara-saudara? Nah, hikmat Allah itu adalah cara Allah untuk menyelamatkan, memberikan solusi bagi umatnya yang telah jatuh ke dalam dosa. Nah, tentunya setiap orang ketika mengalami masalah dan pergumulan, pastinya saudara-saudara akan memberikan sebuah solusi, ya, atau dengan cara-caranya masing-masing. Nah, saudaraku, hikmat Allah ini adalah ungkapan kasih Allah yang begitu luar biasa. Ya, kenapa saudara-saudara? Karena kasih Allah itu begitu luar biasa di dalam hidup manusia. Kasihnya sempurna, tetapi saudara-saudara, kasih Allah ini banyak juga disalah mengerti. Ya, orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi dikatakan ayat 22 dalam 1 Korintus 1 ayat 22, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Orang-orang Yahudi mencari tanda. Apa sih tandanya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Padahal sebenarnya sudah banyak sekali tanda, saudara-saudara, yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sebenarnya Yohanes juga pernah merasa bimbang dan ragu. Apakah Yesus itu adalah Tuhan? Dia mengutus muridnya dan Yesus berkata, lihatlah orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Jadi sebenarnya sudah terlalu banyak tanda. Nah, orang-orang Yunani mencari hikmat, ya. Apa artinya kematian di atas kayu salib? Tetapi bagi kita, saudara-saudara, yang mau menerima hikmat Allah ini, maka dikatakan ayat 25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi intinya adalah mari kita terima hikmat Allah ini. Saudara tahu, ini adalah ungkapan kasih yang begitu dalam dari Tuhan. Tuhan punya kuasa. Tuhan bisa jadikan bumi yang baru, manusia yang baru terlalu mudah buat Tuhan. Tetapi itu bukanlah hikmat yang Dia lakukan, saudara-saudara. Dengan kuasanya Dia menciptakan bumi yang baru dan lain sebagainya, tidak. Tapi dengan hikmatnya atau dengan kasihnya. Tetapi kasih yang begitu besar inilah yang disalahgunakan, disalah mengerti. Bahkan di dalam Yohanes 1 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi kepunyaannya itu tidak menerima dia. Haleluya, saudara-saudara. Berbahagialah orang yang mau menerima hikmat Allah. Mungkin bagi orang lain berdoa itu buat apa, baca Alkitab itu buat apa, perkara-perkara rohani itu buat apa. Tetapi bagi kita, saudara-saudara, perkara-perkara rohani itu adalah sesuatu yang mahal. Sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi banyak orang. Apa itu salib? Apa itu kematian? Tapi bagi kita pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, saudara-saudara. Haleluya. Percaya bahwa kasihnya begitu luar biasa. Kalau Yesus Dia berikan buat kita hikmat Allah, maka akan memelihara hidup kita. Oleh karena itu pesan firman Tuhan, mari kita tangkap hikmat Allah ini selagi masih ada waktu, saudara. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, selagi aku masih kuat. Kami terima hikmat-Mu Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
mudah jadi berkat. Dianggap bodoh bukan berarti bodoh, ya, tetapi itu hanya dianggap. Apalah artinya kita dianggap berhikmat menurut dunia, menurut banyak orang, tapi bodoh di hadapan Allah. Tetapi walaupun bagi dunia sepertinya kita adalah orang-orang yang kurang pinter, tetapi bagi Tuhan kita berharga, dan akan tiba saatnya bahwa setiap orang mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Carilah Tuhan selagi kita masih kuat. Carilah Tuhan selagi kita masih ada. Ada orang yang berkata, nanti saja saya mencari Tuhan kalau saya sudah sukses, kalau saya sudah tua. Nah, saya mau beritahu buat kita, selagi waktu masih ada, kuatkan hati dan percaya di dalam Tuhan ada jawaban, ada pertolongan. Biarlah Tuhan yang memberkati Bapak Ibu sekalian semuanya. Salam dari Mesbah bagi Gereja Tuhan di Sido Asri Kabupaten Malang ini. Biarlah Tuhan yang memberkati Bapak Ibu semuanya. Shalom, haleluya.